Halo, Mas Oki. Iya Mas, Silo ya? bisa didengar. Aduh, Silo. Saya cari posisi dulu yang enggak silau. Sudah Mas, sudah siap. Udah siap sekali. Ya, oke. Bisa dimulai ya. Ya, kita mulai saja. Nanti udah ada yang gabung berapa orang itu? 3 orang. Siap, siap. Oke, saya mulai. Tapi kayaknya sinyalnya Mas kayak lemah. Lama ya? Yes, malam Gak ini. apa-apa. Nah, Oke, siap dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya takdimi, narasumber pemateri pada sore hari ini pada ngopi virtual part 3 kali ini, yaitu Mas Sobarudin. Yang saya hormati juga semua peserta, semua audiens yang hadir pada acara live IG dalam acara ngopi virtual part 3 dengan tema kuliah di luar negeri siapa takut. Oke, sebelum alhamdulillah di sore menjelang petang di hari ini kita bisa bertatap muka, bermuajahah, bersilaturahmi saya Mas Sobarudin kepada semuanya dalam acara ngopi virtual, diskusi bareng, silaturahmi yang sebelum materi akan disampaikan dan sebelum diskusi akan dimulai, alangkah lebih baiknya saya akan membacakan CV dari pemateri pada sore hari ini, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak arufan. Oke, pemateri pada sore hari ini yaitu dengan nama Muhammad Sobarudin. Mas Sobarudin ini lahir di Pati pada tanggal 28 Maret 1993. Riwayat pendidikannya saya bacakan langsung di kuliahan. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang dengan mengambil jurusan Hukum Islam. Benar ya Mas Sobarudin? betul, Kemudian betul. melanjutkan S2-nya di Thammasat University Thailand dengan mengambil jurusan Hubungan Internasional. Beliau adalah alumni PPSB UIN Wali Songo Semarang, kemudian penerima beasiswa Thammasat University Thailand, dan sekarang menjabat sebagai dosen di UIN Wali Songo Semarang. Sebelum dimulai juga, saya ingin berbicara sedikit kenapa ada acara ngopi virtual part 3 pada sore hari ini. Jadi sebenarnya sebelumnya saya punya inisiatif untuk berdiskusi, berbicara banyak hal dengan orang-orang yang saya kenal. Di part pertama saya berbicara tentang penulisan puisi, kemudian di part kedua saya mengundang Mas Maksum berbicara tentang leadership di bangku perkuliahan. Kemudian di part 3 kali ini kita akan berbicara tentang kuliah di luar negeri, siapa takut. Kenapa saya mengadakan acara virtual pada sore hari ini? Karena di part pertama ternyata respon dari teman-teman itu positif sekali, menyambut baik acara saya, karena mereka bisa belajar, kemudian mendengar pengalaman-pengalaman orang-orang yang hebat yang saya jadikan sebagai pemateri. Kemudian selanjutnya mungkin kita akan memulai langsung diskusi ngobrol bareng pada sore hari ini. Tapi sebelumnya Mas, karena ini dengan tema ngopi virtual, maka kita
jangan terlalu tegang, jangan terlalu formal, karena ngopi virtual, jadi terlebih dahulu kita ngopi terlebih dahulu. Oke, Mas, perlu diketahui audiens bahwa masuk ke tema ya, karena untuk bisa melanjutkan jenjang pendidikan ke luar negeri itu menjadi impian banyak orang. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai terpelajar, barang pastinya punya keinginan untuk melanjutkan studi kita ke luar negeri. Beberapa alasan seperti kualitas pendidikan yang lebih bagus, kemudian koneksi yang luas, relasi yang begitu banyak, kemudian tamatan dari luar negeri yang paling dicari di perusahaan, serta lebih matang menghadapi tantangan kerja. Tentu menjadikan kuliah di luar negeri memiliki daya tarik tersendiri. Namun, masalahnya tidak jarang kita calon mahasiswa yang memiliki ketakutan tersendiri itu khawatir tentang problematika yang sebelumnya kita belum tahu ketika ingin belajar di luar negeri. Misalnya, kuliah yang mahal, biaya hidup yang mahal, kemudian takut tidak betah, susah beradaptasi, dan lain sebagainya. Maka, mungkin pertanyaan saya yang pertama kali ini, yaitu tentang, mungkin bisa memotivasi teman-teman semua. Pertanyaan saya yang pertama kali ini, saya ingin tahu, mungkin bisa dijelaskan ya dari Mas Sobarudin tentang bagaimana proses perjalanan Mas hingga bisa kuliah, bisa mendapatkan beasiswa di Thailand khususnya. Jadi monggo dijelaskan bagaimana proses perjalanan Mas hingga bisa kuliah sekaligus mendapatkan beasiswa S2 di Thailand. Kalau di sini di Thammasat University Thailand. Monggo Mas Sobarudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya masuk ya? Jelas, masuk. Mas? Ya. Jelas. Ya, terima kasih Mas Sauki Hakiki ya. Ini salah satu aset penting NU, aset penting agama Islam, aset penting Indonesia. Karena di usianya masih muda udah karyanya banyak ya, sudah mengeluarkan beberapa karya, malah sampai dibukukan itu saya di usianya Mas Sauki belum bisa nerbitin buku, tapi beliau udah bisa nerbitin buku dan itu inspiratif sekali. Baik, pertanyaannya tadi adalah kisahnya gimana sih saya kok bisa S2 ke luar negeri. Jadi dulu Mas, ketika saya masih S1 ya, ini buat teman-teman ya yang baru gabung, ada Mbak Fadil 881, selamat datang, dan juga teman-teman tadi. Selamat sore semuanya. Ini saya lanjutkan, sorry tadi dulu, menyapanya telat. Jadi dulu waktu S1, saya semester 5, itu pemerintah Indonesia mensosialisasikan, melaunching program baru namanya LPDP. Nah, LPDP ini apa? Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi, APBN kita itu kan 2.000 triliun. APBN negara kita ya, anggaran pendapatan belanja negara itu 2.000 triliun. Itu 20%-nya atau 400 triliun itu untuk pendidikan. Nah, salah satu alokasinya itu adalah untuk beasiswa LPDP ini, yang mana anak-anak muda kita itu didorong untuk lanjut S2 ke luar negeri. Sehingga saya itu termotivasi, karena ketika itu kan kuliah di mana aja, kampus apa aja dibiayai penuh oleh negara, disupport penuh gitu kan. Dari situ saya termotivasi. Sehingga satu saya langsung ke Pare, Kediri untuk studi bahasa Inggris. Nah, ini perlu teman-teman ketahui bahwasanya bahasa Inggris ini penting sekali untuk melanjutkan S2, terutama ke luar negeri. Baik dalam negeri maupun luar negeri sebenarnya sama-sama penting. Tapi kalau luar negeri itu jauh lebih penting karena nanti pembelajarannya juga pakai bahasa Inggris begitu. Sehingga saya belajar bahasa Inggris, kemudian saya daftar beberapa beasiswa. Ya alhamdulillah saya diterima di Thammasat University melalui beasiswa Youth Scholarship seperti itu. Malah LPDP-nya belum rezeki Mas. Dulu udah daftar tapi belum rezeki dari LPDP. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas Sobarudin. Mas Sobarudin mengambil S2 kan jurusan hubungan internasional. Sedangkan di jurusan S1-nya itu kan hukum Islam. Gitu kan ya Mas Sobarudin. Yang saya tanyakan, apa motivasi Mas
untuk mengambil jurusan hubungan internasional S2 di Thailand. Apakah jurusan HI tersebut itu menjadi jurusan yang paling diminati di universitas tersebut atau ada faktor yang lain? Setahu saya, kalau tidak salah, di beberapa universitas di luar negeri memang jurusan seperti hubungan internasional itu menjadi jurusan terfavorit dan banyak diminati oleh mahasiswa terutama dari luar negerinya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Sobarudin. Iya, baik. Kenapa saya S2-nya ke hubungan internasional? Karena sebenarnya gini, jadi hubungan internasional, tapi jurusan yang saya ambil ini spesifiknya adalah Asia Pacific Studies, ya, studi tentang negara-negara di Asia Pasifik. Dan memang sejak S1 saya sudah tertarik dengan isu ini gitu ya. Saya ketika baca koran, saya senang sekali membaca isu-isu politik global begitu kan. Jadi dari situ saya tertarik untuk nanti kalau S2 saya pengen belajar tentang isu ini gitu, tentang studi ini gitu kan. Sehingga ketika itu kebetulan kampus saya, Thammasat itu merupakan satu-satunya kampus di ASEAN yang punya jurusan Asia Pacific Studies. Jadi di dunia itu cuma ada 3. Yang pertama itu di NU, Australian National University. Yang kedua di Waseda, Jepang, ya. Yang ketiga Thammasat. Nah, ini jurusan langka nih, isunya sangat luas gitu kan. Jadi dari situ saya tertarik daftar ini. Dan alhamdulillah proposal riset yang saya ajukan diterima begitu. Jadi karena faktor isu dan uniqueness ya, keunikan dari jurusan ini gitu. Halo? Ya. Berarti mengambil S2 HI itu karena unik ya, Mas. Maksudnya jurusan ini baru di universitas tersebut dan ini ada kesempatan untuk Mas. Apakah tidak ada faktor lain, Mas? Misal Mas memang minat dalam hubungan internasional ini. Seperti itu. Ya, saya sangat berminat ya. Saya benar karena memang dari tadi saya udah sejak S1 saya sudah sangat tertarik dengan isu-isu yang terkait dengan hubungan internasional, tentang politik global, bagaimana kerjasama antar negara. Menurut saya itu menarik begitu. Jadi saya memang bercita-cita nanti S2-nya pengen S2 hubungan internasional begitu kan. Nah, kebetulan kampus saya ini jurusan yang dibuka itu ya hubungan internasional tapi kayak prodinya itu Asia Pacific Studies gitu. Jadi keunikan inilah Aspas ini ya, Asia Pacific Studies ini yang memotivasi saya untuk melanjutkan atau mendaftar di jurusan ini pada kampus Thammasat begitu. Oke. Lanjut Halo, pertanyaan Mas selanjutnya, Alvin. Mas. Iya. Lanjut pertanyaan Sinyalnya selanjutnya putus ya. ya. Sinyalnya putus-putus Bisa ya. mendengar nggak, Mas? Iya. Enggak, Mas. Lancar. Bisa. Oke. Dilanjut ya, Mas. Oke. Kemudian pertanyaan saya, apa sih alasan Mas mengambil kuliah S2 di Thailand? Kenapa tidak di negara lain? Oke. Kenapa di Thailand gitu ya? Karena begini. Sebenarnya dulu saya memang targetnya ke Eropa. Ke Eropa saya udah daftar LPDP. Jadi saya sedikit cerita. Saya dulu daftar beasiswa S2 itu sempat 6 kali. 6 kali itu belum beruntung ya. Salah satunya termasuk LPDP dari Mora. Kemudian karena peruntungan juga sih, nasib juga. Jadi ketika itu saya daftar ke Thailand dan jurusannya sesuai dengan apa yang ingin saya targetkan. Dulunya kan saya pengen ke Australia. Udah diterima juga dengan jurusan yang sama dengan jurusan yang sekarang. Tapi karena sponsor belum dapat sponsor, akhirnya jadi saya banting setir di Thailand. Jadi saya ketika itu prinsipnya kayaknya menarik karena Thailand itu merupakan salah satu negara sentral di ASEAN selain Singapura dan tentunya Indonesia. Karena dari segi geografis dia sentral, dari segi ekonomi dia juga sentral gitu kan. Jadi kayaknya ketika itu saya tertariknya itu. Jadi posisi kesentralan negara Thailand itu sendiri. Dan kampus di Thailand yang saya daftarin merupakan top 3 the best kampus yang ada di sana. Jadi itu yang memotivasi saya.
Dan ini motivasi bercandanya juga gitu kan. Kalau ke Thailand itu kan terkenal dengan wisatanya. Jadi kayak pantai, kemudian wisata alam, wisata belanja. Jadi kalau saya sering bercanda sama teman itu, kalau saya kuliah di Thailand tuh bisa apa namanya? Bisa kuliah, belajar, berlibur dan dibayar gitu. Jadi sambil menyelam minum air gitu. Tapi tetap yang nomor satu kuliahnya gitu kan. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, Mas. Tadi sedikit disinggung, Mas, bahwa saya baru tahu Halo, ternyata ya, tadi sedikit disinggung bahwa ternyata Mas halo Mas pernah Oki. mencoba 6 kali 6 kali beasiswa, tapi baru ke-6 kalinya itu yang baru berhasil, baru goal. Yang ada Hmm? saya punya pertanyaan. Berarti seberapa sulitkah, Mas, kita yang mencari beasiswa itu untuk mencari beasiswa tersebut? Seberapa sulit kita untuk mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri? Maksud saya seperti itu. Tadi kan sempat disinggung soalnya, Mas sampai 6 kali mencari beasiswa dan baru ke nomor 6 itu Mas baru eh, bisa mendapatkan beasiswa. Hmm? Hmm. Iya betul. Jadi memang apa namanya daftar beasiswa itu gampang-gampang susah ya. Apa namanya karena banyak faktor yang harus kita lalui gitu kan. Saya bukan 6 kali, 7 kali, 6 kali gagal, yang ketujuh baru berhasil ini ke Thailand itu gitu kan. Jadi ketika itu apa namanya saya sempat daftar LPDP ya kan. LPDP saya sudah diterima di NU Australian National University. Jurusannya sama kayak jurusan yang di Thailand. Tapi dari LPDP ketika itu ada perubahan kebijakan. Pada saat saya mendaftar, tiba-tiba Bu Sri Mulyani tahun 2016, beliau baru pulang dari Amerika dan jadi Menteri Keuangannya Pak Jokowi, berubah kebijakannya. Yang LPDP biasanya itu 60% kuota untuk luar negeri, 40% dalam negeri. Ketika beliau menjabat dibalik, yang 60% dalam negeri, 40% luar negeri. Alhasil peluang saya itu semakin tipis untuk dapat beasiswa ini. Ditambah lagi Australia merupakan salah satu tujuan negara favorit dari pemerintah karena banyak yang daftar ke Australia dari pemerintah khusus kuota luar negeri. Kan tadi kuota luar negeri sudah diturunkan tuh dari 60% ke 40%. Diperkecil lagi negara Inggris dan Australia itu dikurangi kuotanya karena jumlah mahasiswa Indonesia yang ada di sana pada saat itu sudah terlampau banyak. Nah, sehingga persaingan atau kuota yang ketika itu saya ke Australia itu semakin kecil yang dari LPDP sehingga ketika banyak yang gagal termasuk saya belum rezeki lagi. Kemudian dari murah juga sama. Karena beasiswa itu pada prinsipnya begini sih, faktor luck juga, faktor keberuntungan juga. Teman saya itu ada yang sekali daftar lolos juga ada. Ada yang sampai 30 kali ya. 30 kali gagal. Juga ada ya teman saya dari IPB itu. Ada yang 20 kali gagal, ada yang 5 kali gitu. Jadi semua tergantung faktor luck, faktor keberuntungan. Tapi faktor keberuntungan ini memang nggak bisa dijadikan faktor patokan gitu. Jadi kalau memang tahu daftar beasiswa, faktor kuncinya itu menurut saya adalah sertifikat bahasa Inggris yaitu TOEFL atau IELTS seperti itu. Gitu Mas Sauki. Suara saya jelas nggak ini ya? Saya kok ragu ini suara saya Jelas. terdengar ini. Kalau suaranya jelas, Mas, tapi untuk kameranya mungkin agak sedikit Halo. geser-geser. Mungkin faktor sinyalnya. Iya. Oke, dilanjut ya, Mas. Tadi Oh sedikit iya iya menarik iya. apa yang disampaikan Mas Sobarud tentang ternyata salah satu faktor untuk mendapatkan beasiswa itu Baik. faktor keberuntungan Mungkin dari seperti itu. penonton kalau ada pertanyaan ya, dari viewer lain. Ya, siap, siap. Hmm. Terus saya juga keinget, Mas, bahwa saya juga walaupun saya kuliah di S1 saya masih di dalam negeri, sekarang saya masih Ya, kuliah di Malang dan alhamdulillahnya S1 saya ini juga mendapatkan beasiswa. halo. Setelah saya runtut, ternyata
apa yang dikatakan oleh Mas Sobarudin ternyata ada benarnya. Soalnya dilihat dari segi intelektual, sebenarnya saya masih kurang sekali dan layak untuk mendapatkan beasiswa. Beasiswa saya itu beasiswa kitab, Mas. Jadi di kampus saya itu ada 3 beasiswa, beasiswa tahfidz, beasiswa kitab, beasiswa dari Kemenag. Dalam alhamdulillahnya saya keterima masuk, termasuk salah satu mahasiswa yang keterima di beasiswa kitab kuning. Jadi kalau dihubungkan dengan apa yang disampaikan dari Mas Sobarudin tadi, bahwa memang faktor keberuntungan itu sangat menurut saya sangat besar, karena salah satu faktor keberuntungan juga menurut saya yaitu restu dari ibu, doa dari orang tua, seperti itu. Kemudian Mas, masalah beasiswa ke luar negeri, saya juga pengen bercerita sedikit bahwa dulu setelah pas nyantri di Guyangan, Pondok Pesantren Rodotul Ulum, saya juga sempat berkeinginan untuk melanjutkan studi kuliah saya di Mesir, di luar negeri. Saya sempat sudah nyicil istilahnya. Kalau di Mesir itu kan salah satu syarat untuk masuk di Al-Azhar itu kan harus punya cicilan hafalan. Pada saat itu saya juga sudah sempat untuk menghafalkan Al-Quran walaupun baru setengah juz seperti itu. Kemudian sinyalnya. Sebentar teman-teman, mungkin ada faktor sinyal yang jelek sehingga pemateri pada sore hari ini keluar terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa disampaikan lewat chat di live.
Ada sedikit gangguan ya, Mas? Bisa didengar suara saya, Mas? Ya, ini udah bisa gabung lagi, tapi tadi tiba-tiba keluar ya, mungkin karena musim hujan ya, sinyalnya nggak begitu bagus. Masnya lagi di Semarang apa di Pati, Mas? Wah, saya lagi di Pati ini, Mas, di Ngagel. Oh, siap, siap. Ngagel, Mas. Lanjut ya, Mas. Mungkin tadi ada sedikit masalah sinyal. Mohon maaf teman-teman semua. Mungkin bisa Ya, dilanjut. masih teman-teman masih gabung nah ini. Masih ada 5 orang. Iya, ya, oke, nggak apa-apa. Ya, Namanya ngopi kan nggak tadi banyak-banyak. tadi Hmm. sempat disampaikan oleh Mas Sobarudin tentang bagaimana eh, lumayan sulitnya untuk mencari beasiswa dan mendapatkan beasiswa di luar negeri. Saya teringat bahwa saya sempat berkeinginan ketika nyantri di Nguyangan, Pondok Pesantren Rodotul Ulum, Hmm. bahwa eh, Pondok Rodotul Ulum itu kan punya hubungan dari Al Azhar. Jadi kebanyakan dari santrinya dikirim kuliah di Al Azhar. Jadi dulu Hmm. sempat punya keinginan untuk bisa studi, bisa melanjutkan kuliah di luar negeri, di Al Azhar Mesir. Hmm. Cuma karena dari keluarga tidak mengizinkan, jadi keinginan tersebut masih tertunda. Kemudian dilanjut, Betul. Mas. Tadi malah cerita. Tadi sedikit Nggak apa-apa. disampaikan oleh Mas Barudin bahwa ternyata juga agak sulit juga ya untuk mendapatkan beasiswa. Mas Barudin tadi Hmm. bilang bahwa beliau sempat mencoba 6 kali tes beasiswa, tapi nyatanya gagal. Bahkan ada temannya juga yang sampai 30 kali juga gagal semua. Seperti itu. Maka karena Mas Barudin ini ketujuh kalinya sudah mendapatkan beasiswa, sudah berhasil mendapatkan beasiswa, saya punya pertanyaan, hal apa saja yang harus dipersiapkan bagi mahasiswa yang ingin mengambil kuliah, Hmm. kalau masih berniat S2 di luar negeri, dan tentunya bisa mendapatkan beasiswa Hmm. di luar negeri, kalau Mas Barudin di negara Thailand. Monggo bisa dijelaskan, Mas. Hmm. Oke, ya. Jadi beasiswa yang saya maksud adalah spesifik beasiswa yang ke luar negeri ya, yang dikasih sponsor dari baik dari negara seperti LPDP, 5 Mora Scholarship atau dari pemerintah Australia, AAS atau dari pemerintah Inggris ya, Chevening gitu kan. Itu yang saya maksud. Jadi kalau ke luar negeri memang persaingannya sangat ketat dan mereka standarnya tinggi. Suatu sebagai contoh misalnya dari TOEFL, kalau ke dalam negeri itu 500 cukup. Tapi kalau luar negeri 550. Kalau IELTS misalnya dalam negeri itu cukup 5,5 atau 5,0 ya. Tapi kalau luar negeri itu minimal 6,5 seperti itu. Jadi persaingannya sangat berat dan biasanya kampus dari luar negeri pun dia punya standar yang apa namanya demand mereka untuk mahasiswa baru itu sangat tinggi begitu kualifikasinya. Dan persiapan penting yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman semua yang ingin S2 atau lanjut studi ke luar negeri adalah yang pertama yang pertama adalah persiapan mental ya, persiapan mental karena baru daftar aja. Yang kedua adalah yang disiapkan adalah sertifikat bahasa. Ini penting sekali. Jadi kalau ke negara Arab ya, kalau Al Azhar mungkin sertifikatnya beda ya, pakainya TOEFL ya, atau di UIN itu ada yang namanya IMCA, pakai sertifikat bahasa Arab. Nah ini jalurnya biasanya beda, jalurnya biasanya kemitraan ya, bisa seperti Mas Oki tadi di YPRU Guyangan udah punya mitra sama Al Azhar. Nah, ini mungkin relatif lebih lebih mudah karena ada kemitraan begitu. Kalau LPDP, beasiswa kayak Chevening itu kan pasar bebas, semua orang bisa daftar dan benar-benar apa namanya persaingannya itu benar-benar terbuka begitu ya, semuanya bisa mendaftar dengan berdasarkan kualifikasi yang harus dimiliki begitu. Jadi yang kedua tadi pertama mental, yang kedua adalah bahasa Inggris seperti IELTS atau TOEFL begitu kan. Yang ketiga adalah kalau luar negeri biasanya IELTS-nya itu 6,5
TOEFL-nya itu 550 ya. Karena di sana pakai bahasa pengantarnya itu biasanya bahasa Inggris ya. Jadi kemudian tuh tesisnya juga harus ditulis dalam bahasa Inggris sehingga eh, sertifikat bahasa Inggrisnya menjadi hal yang wajib. Kecuali untuk negara-negara yang non bahasa Inggris seperti di Timur Tengah atau negara yang lain. Kemudian yang ketiga adalah proposal riset. Ya, ini penting sekali. Jadi ketika kamu mau daftar S2 ke luar negeri, kamu harus punya riset proposal penelitian. Biasanya itu 2 sampai 5 halaman proposal singkat. Nah, ini gunanya adalah untuk meyakinkan profesor kamu ya, kenapa kamu layak diterima. Jadi proposal riset kamu harus meyakinkan, harus researchable, harus relevan dengan jurusan yang ingin kamu tuju. Dan yang keempat, ya, pastikan kamu punya kelengkapan dokumen seperti ijazah, ya, dokumen pribadi seperti KK dan semuanya, dan itu harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Ya, kamu harus mentranslate dokumen-dokumen kamu, ijazah, transkrip dan sebagainya ke dalam bahasa Inggris. Biasanya itu harus di lembaga tersumpah. Kecuali kalau ijazah kamu, transkrip kamu sudah bilingual ya, jadi ijazah atau transkripnya itu ada 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi kalau belum bilingual, masih dalam bahasa Indonesia saja, harus ditranslate dulu seperti itu. Kira-kira itu sih empat poin penting yang perlu disiapkan ya. Tadi saya ulangi, pertama mental, kedua sertifikat bahasa Inggris, yang ketiga adalah apa namanya eh, proposal riset atau riset proposal, yang keempat adalah dokumen yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris melalui lembaga terjemah tersumpah seperti itu. Sekira itu jawaban saya, Mas Saudi. Baik Mas, dari jawaban tadi saya bisa menyimpulkan bahwa penguasaan bahasa asing atau bahasa Inggris itu kan memang begitu penting dalam untuk memenuhi syarat mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Kemudian kebanyakan dari mahasiswa sendiri yang ingin keluar negeri, ingin kuliah dan mendapatkan beasiswa ke luar negeri, itu salah satu ketakutan dari mereka adalah masalah adaptasi bahasa, kemudian budaya dan lain-lain. Betul. Pasti yang namanya orang berpindah dari daerah asalnya itu akan mengalami kultur shock. Yang saya tanyakan bagaimana Mas Sobarudin menyelesaikan masalah kultur shock seperti ini. Sepertinya ada gangguan lagi. Sekali lagi, kalau misal dari teman-teman semua yang ingin bertanya kepada Mas Sobarudin selaku narasumber, saya persilahkan langsung saja ditulis di komen.
Halo Mas Oki. Putus. Iya, Suara putus-putus lagi, Mas. ya, Mas? Ya, bisa dilanjut ya, Mas? Bisa didengar, Mas? Mas Barutin? Iya, maaf ya, ini sinyalnya di sini tidak bersahabat ini. Iya, nggak apa-apa, Mas. Monggo, jawabannya. Tadi Tadi tahu ya? pertanyaannya ini ya, apa culture shock? Ya, kultur shock. Halo? Bagaimana Mas Sobarudin menanggapi kultur shock ketika beradaptasi kuliah Iya, di iya betul. Jadi itu salah satu hal yang menurut saya menarik sekaligus menantang ya, challenging gitu kan. Karena apa namanya ya tadi seperti saya sampaikan tips yang pertama itu mental ya, mentalnya tuh tidak hanya pas saat persiapan aja, tapi juga saat itu sebenarnya perlu terus masuk pondok gitu kan. Awal-awal pasti kita akan culture shock kan. Yang biasanya kita tidur di kamar sendiri atau sama orang tua, tiba-tiba di pondok kita harus berbagi dengan teman. Nah itu pasti mengalami kekagetan, keguncangan budaya begitu kan. Tapi kalau kita untuk ke luar negeri memang kita harus persiapkan itu dengan baik. Salah satunya adalah kita harus berhati-hati dalam memilih negara dan kampus. Jadi kalau memang kita belum siap dengan apa namanya negara yang non muslim misalnya ya kita kalau bisa jangan memilih ke sana gitu. Tapi kalau kita penasaran saya sekarang kan lagi demam K-pop, banyak orang yang suka ke Korea, ya pengen kuliah di sana, ya pilihlah daftarlah ke sana gitu kan dari negara Korea misalnya. Jadi menentukan negara dan kampus itu harus berdasarkan keinginan dan kesukaan kita, passion kita. Kalau passion kita ke negara itu, insya Allah apapun yang terjadi di sana, meskipun kalau kita sebenarnya pasti kita udah tahu tuh budaya, kita suka sama Thailand, kita suka sama Malaysia, kita suka sama Mesir misalnya. Kan kita tahu kira-kira merata-rata di sekarang ada YouTube, ada Google, kita tahu kira-kira budaya di sana itu kayak apa, kira kita kan udah tahu. Jadi seperti itu sih. Kemudian kalau pas di sana kita perlu ikut komunitas, komunitas terutama pelajar Indonesia yang ada di sana. Misalnya di Thailand itu ada yang namanya Permita ya, Persatuan Mahasiswa Indonesia Thailand. Nah, dengan bergabung dengan sesama perantau, sesama orang-orang luar negeri yang kuliah di sana, orang-orang Indonesia yang kuliah di luar negeri, kita bisa mengurangi culture shock kita. Karena kita bisa berbagi, kita bisa apa namanya curhat, kita bisa main bareng gitu kan, ngobrol bareng sehingga kita tidak merasa kesepian gitu. Itu sih menurut saya. Jadi pinter-pinternya memilih negara tujuan atau kampus tujuan. Kalau udah sampai sana, jangan lupa membangun relasi dengan orang-orang Indonesia yang ada di sana. Pasti ada. Karena PPI itu di seluruh dunia, di negara seluruh dunia, hampir negara seluruh dunia itu pasti ada PPI-nya. Atau Persatuan Pelajar Indonesia. Itu Mas Oke. Kedengar Jadi nggak tadi suara saya? dengar, Mas, dengar. Oh ya, Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. tadi ada beberapa poin yang saya anggap tentang Oke. bagaimana Mas Sobarudin untuk mengantisipasi masalah kultur shock, yaitu dengan eh, menambah relasi, terutama kepada sesama Indonesia yang ada di sana, karena di setiap negara ada yang namanya perkumpulan mahasiswa Indonesia. Kemudian ada pertanyaan lagi, Mas, selanjutnya ya. Ini mungkin ada 3 pertanyaan lagi. Mas Iya, Sobarudin boleh, nggak boleh. sibuk kan? Oke, Mas. Mungkin tadi sudah dijelaskan Gimana? prosesnya Mas Sobarudin mendapatkan beasiswa. Kemudian yang saya tanyakan, mungkin nanti bisa dijelaskan apa kelebihan apa saja ketika Mas mendapatkan kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Kelebihan apa saja yang Mas dapatkan? Manfaat ya mungkin ya. Mendapatkan Kelebihan ya. untuk kuliah di Thailand di Thammasat University. Monggo Mas Sobarudin. Ya, ya pertanyaannya ya. Manfaat kuliah di kelebihan atau
manfaat kuliah di luar negeri ya Mas ya. Saya pertegas lagi soalnya tadi putus-putus. Ya manfaatnya sangat banyak ya, karena terutama kuliah di luar negeri itu cost-nya cukup mahal, apalagi kalau di Eropa, di Amerika, ini saya nggak spesifik di Thailand ya. Ke Jepang apalagi itu biaya hidupnya aja bisa sampai 20 juta gitu kan. Belum lagi biaya tuition fee atau biaya kuliahnya. Jadi dengan dapat beasiswa itu benar-benar kayak dapat durian runtuh lah, kira-kira seperti itu. Di negara Thailand saja biaya hidup saya itu saya dapat sekitar 8 jutaan gitu untuk beasiswa, uang jajan saya dari beasiswa tersebut gitu kan. Belum termasuk tuition fee. Artinya apa? Artinya dengan beasiswa itu benar-benar kayak worth it lah perjuangan kita yang eh, untuk mencari beasiswa ini itu terbayar dengan sangat layak gitu loh, karena beasiswanya ini sangat sangat banyak gitu kan, apalagi kalau di Eropa, Australia atau negara lain yang lebih maju. Selain itu, dengan kuliah di luar negeri, kita bisa secara akademik kita bisa mengupgrade kualitas akademik kita, karena di sana kita akan berinteraksi, kita belajar dengan profesor-profesor yang memang sudah diakui dari segi keilmuannya, dari segi publikasi risetnya, dari segi apa namanya pengalamannya gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah apa namanya pengalaman kuliah di luar negeri itu benar-benar kayak sesuatu yang memorable terus ya, yang unforgettable, yang nggak bisa dilupakan selama hidup kita. Kita akan terus ingat terus lah, karena itu memang kenangan masa muda yang mungkin nggak akan kamu dapetin lagi seumur hidup kamu gitu loh. Meskipun nanti kamu berkunjung ke negara tersebut lagi, itu akan beda gitu loh. Jadi kita bisa berinteraksi dengan orang lokal, berinteraksi dengan mahasiswa asing. Nah itu sangat menarik karena mereka punya sudut pandang yang berbeda. Contoh saya misalnya, teman-teman kuliah saya itu ada yang komunis, ada yang Katolik, ya, ada yang Buddha gitu kan, ada yang Islam gitu loh. Jadi sangat menarik karena di kelas saya itu mahasiswanya dari negara-negara lain di ASEAN yang mana agamanya beda-beda, budayanya beda-beda. Itu menarik dan itu bisa poin lebih buat kita karena eh, perspektif kita, cara berpikir kita akan lebih toleran, lebih moderat gitu kan, lebih open minded gitu kan. Kemudian manfaat lainnya adalah ketika kita kembali ke Indonesia, lulusan luar negeri itu akan dianggap lebih berpengalaman dari segi ilmuwan. Mungkin ya saya tidak bermaksud untuk merendahkan kampus di dalam negeri. Kampus di dalam negeri juga banyak yang bagus. Tapi ketika kita kuliah di luar negeri, kita tuh ilmunya yang beda itu nggak cuma ilmunya, tapi juga pengalamannya. Salah satunya adalah pengalaman sosial tadi gitu loh. Jadi kita akan lebih punya nilai jual gitu dalam arti untuk mencari pekerjaan dan sebagainya. Dan itu salah satu kelebihannya. Seperti itu Mas Sauki. Ya, yang saya tangkap tadi dari beberapa manfaat atau kelebihan Mas ketika kuliah di luar negeri yaitu relasi yang semakin besar. Tadi disampaikan betapa Mas mengenal beberapa teman yang berasal dari luar negeri, ada yang komunis, ada yang Kristen, Protestan, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya yang paling penting adalah relasi yang sangat luas ya Mas. Begitu ya Mas. Kemudian ada pertanyaan lagi Mas. Tadi sudah disampaikan mungkin kelebihan-kelebihan ketika seorang kuliah di luar negeri. Yang saya tanyakan Betul, sekarang, relasinya luas ya. kekurangan ketika Mas kuliah di luar negeri, khususnya di Thailand Mas. Monggo. Pasti ada kelemahannya menurut perspektif Mas Sobarudin ketika kuliah di luar negeri. Hmm. Ya, kekurangannya ya. Iya Mas. Kekurangannya kangen keluarga ya. Kalau mau pulang itu ribet ya karena kita harus ngurus ngurus izin dulu ke KBRI. Iya, kekurangannya itu kalau kita mau pulang kayak dulu misalnya saya nggak bisa lebaran ya karena saat lebaran di Indonesia kuliahnya masih aktif jadi saya nggak bisa pulang. Nah itu saya sedih karena nggak bisa kumpul keluarga, itu salah satu kekurangannya sih. Menurut saya kekurangannya satu itu. Itu RI kalau kita mau pulang itu kita biaya kan. Dan itu sangat mahal begitu.
Menurut saya perspektif saya kekurangannya cuma itu. Halo. Iya, Mas. Tadi saya tangkap ya. Jadi pertanyaan saya ada kelebihan dan kekurangan. Tapi nyatanya memang kelebihannya dari kekurangannya itu lebih banyak. Tadi disampaikan dari Mas Sobarudin bahwa kekurangannya itu hanya satu, yaitu nggak bisa pulang karena kangen Betul. sama ini saya hubungkan eh, dengan saudara saya, Mas. Jadi saudara saya ada yang kuliah juga di luar negeri, Mas saya. Itu juga ketika S3-nya di Jepang, itu juga masalah faktor yang paling penting itu masalah sulit ketemu. Jadi Iya. beliau pernah 2 tahun tidak pulang, Jarang pulang. ya karena faktor itu. Selain jauh juga tabrakan dengan jadwal kuliahnya yang di Jepang di S3 itu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa memang manfaat kuliah di luar negeri itu sangat banyak dibandingkan dengan kekurangannya. Seperti itu ya, Mas. Betul. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi, Mas. eh Mungkin bisa dijelaskan, Mas. Iya betul Mas ini sekali kan Mas kuliah di Oki. Thailand itu kan 2 tahun ya kurang lebih ya, Mas. Pastilah ada yang Ya. namanya suka dan duka di sana. Mungkin bisa dijelaskan, diceritakan sedikit mungkin tentang suka dan duka Mas saat kuliah di Thailand selama Hmm. 2 tahun itu. Apakah pernah ada kejadian yang lucu Hmm. mungkin atau ada kejadian yang menyedihkan? Monggo diceritakan, Mas. Iya. Oh, nah iya. Oke ya. Dan Thailand Buddha, eh, sholat yang masjid tetap ada sebanyak di Indonesia atau di Malaysia, tapi masjid tetap ada, warung halal juga, dan makanannya sangat enak dan murah di Thailand. Itu yang saya suka di Thailand. Dan yang kedua adalah kota negaranya sangat cantik ya, gak hanya orangnya kan baik cowok maupun cewek itu cantik-cantik di Thailand itu ya. Jadi di sana kalau Mas Oki nanti liburan ke Thailand, itu susah membedakan mana cewek mana cowok karena cantik-cantik gitu. Tapi selain cantik orangnya juga cantik negaranya, yaitu tadi pemandangannya bagus. Kemudian di sana itu kayak warisan cagar budaya itu sangat dirawat gitu. Benar-benar dilindungi, dirawat, dilestarikan. Jadi bisa jadi objek wisata yang sangat bagus. Contoh kayak sungai di Bangkok ada sungai apa namanya Chao Phraya River ya. Sungai Chao Phraya itu sangat bersih dan jadi alat transportasi. Dan sangat secara ekonomi benefitnya sangat luar biasa di sana itu. Itu sukanya saya. Jadi pertama adalah makanannya enak, banyak warung halal. Kemudian yang kedua adalah di sana itu tempat wisatanya oke-oke, bagus-bagus. Wisata alam, wisata belanja, wisata ya. Banyak Mohon maaf teman-teman, mungkin ada gangguan sinyal ya. Sekali lagi mohon maaf karena Mas Sobarudin memang terkendala sinyal karena faktor cuaca. Jadi mohon maaf dan bersabar. Kita tunggu Mas Sobarudin join lagi.
Sambil menunggu Mas Sobarudin untuk join lagi dengan kita, ada pertanyaan dari Mbak Andini. Eh, Aduh, keganggu terus ya. Berat kalau Instagram, Mas. Mending lewat Google Meet itu lebih enak. Saya biasanya kalau ngajar itu pakai Google Meet untuk webinar kayak gini tuh pakai Google Meet lebih stabil. Iya Mas. Iya memang kenapa kok milihnya Instagram Mas? Saya jawab terlebih dahulu ya. Karena memang lebih Oh iya 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 simpel, iya. walaupun Hmm. dan targetnya pun kan teman-teman sebaya. Jadi banyak teman-teman yang lebih tertarik Iya ketika iya. acara ini akan di IG Instagram. Mungkin Oke tadi yang oke saya oke. tangkap dari beberapa jawaban dari Mas Sobarudin yaitu eh, mungkin hanya senangnya saja ya ketika belajar di sana. Apakah nggak ada dukanya, Mas? Misal pas kuliah di sana ada kejadian apa, misal mungkin bisa diceritakan, Mas. Oh iya, sebenarnya tadi ini ya kepotong ya. Ya dukanya tadi sukanya udah ketangkap ya Mas ya. Udah ini ya. Untuk dukanya ya mungkin karena di sana banyak non Muslim ya, orangnya Buddhis. Jadi mereka itu pada melihara anjing. Sementara saya terbiasa belum terbiasa hidup berdampingan dengan anjing ya. Di daerah saya itu jauh dari anjing begitu loh. Nggak ada tetangga yang memelihara anjing. Jadi suatu malam, suatu ketika pada saat saya di sana itu pernah saya dari 7-Eleven dari minimarket itu beli camilan gitu kan. Ada anjing yang gonggong ke saya. Nah, karena saya takut, saya refleks lari. Nah, itu saya dikejar anjing. Nah, itu pengalaman yang apa duka buat saya ya karena dikejar anjing dan anjing itu kan semakin kita lari dia semakin ngejar gitu loh. Harusnya kan cukup digusah gitu ya, dihus itu mereka udah takut gitu, tapi karena saya nggak punya pengalaman menjinakkan anjing saya malah lari itu sampai ditolong sama security gitu kayak itu. Kemudian duka yang selanjutnya adalah karena di sana jauh dari tempat ibadah ya. Kalau di saya mungkin jarang mendengar suara azan, itu yang buat saya kangen karena kalau di Indonesia kan kita dengar azan sehari 5 kali ya Mas ya. Kalau di sana itu azan nggak boleh pakai pengeras suara. Jadi di sana saya dengar suara azan itu saat sholat Jumat saja di masjid gitu kan. Karena di hari-hari biasa saya nggak bisa sholat jamaah di masjid karena lokasi masjidnya cukup jauh gitu kan. Sementara saya harus kuliah jadi nggak bisa tiap hari 5 waktu itu di masjid terus. Jadi sholatnya ya cukup di ruangan kecil yang disediakan kampus gitu kan. Dan kita nggak bisa mendengar suara azan di sana. Mungkin dukanya ada dua itu sih Mas kalau saya. Iya, Mas. Halo Mas Menarik Oki. sekali ya. Iya, iya, Mas. Tadi sudah disampaikan bahwa memang di sana lebih banyak sukanya, Iya, lebih banyak kelebihannya, lebih banyak sukanya daripada kekurangan betul. dan dukanya. Jadi mungkin untuk closing, Mas. Iya. Mungkin untuk closing karena memang di desa kita sama-sama satu desa ya, Mas. Di desa memang di desa kita memang Iya, betul betul. mungkin susah Saya sinyal, hmm, apalagi dalam keadaan hujan yang lebat, memang susah sinyal, Mas. Saya akui. Jadi untuk mungkin beberapa pertanyaan betul. saya mungkin cukup. Ya saya Mungkin mohon maaf bisa ya kalau sering. di mungkin Mas Sobarudin bisa closing, memberikan kata-kata motivasi untuk kita semua yang beringinan ingin melanjutkan beasiswa ke luar negeri atau mendapatkan beasiswa ke luar negeri, mungkin bisa dimotivasi, Mas. Iya, menurut saya peluang sangat terbuka. Pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk anak-anak Indonesia, untuk pemuda-pemuda kita, supaya bisa lanjut S2 atau S3 bahkan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Anggarannya kan 20% ya dari APBN. Pendidikan anggarannya 20%, sekitar ratusan triliun setiap tahunnya gitu loh. Itu kalau misalnya teman-teman ya terutama yang di desa seperti saya tidak memanfaatkan beasiswa ke luar negeri, baik itu LPDP, entah itu MORA atau beasiswa yang lainnya, itu nanti yang memanfaatkan adalah orang-orang kaya.
Mungkin teman-teman belum banyak yang tahu bahwa Fatin Shidqia Lubis penyanyi itu mereka pakai beasiswa LPDP untuk kuliah ke luar negeri. Kemudian Tasya Kamila ya, dia juga S2 ke luar negeri ke Amerika juga pakai beasiswa LPDP. Maudy Ayunda juga beasiswa ke Inggris kalau nggak salah itu pakai LPDP. Jadi banyak orang kaya termasuk artis-artis pakai beasiswa LPDP gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nggak gerak cepat, kita nggak cepat tanggap dengan program ini, nanti kita ketinggalan kereta. Yang menikmati beasiswa itu, anggaran dari pemerintah, dari pajak rakyat itu malah orang-orang kaya, karena memang LPDP ini beda dengan bidik misi. LPDP ini terbuka untuk siapa aja, selagi kamu warga negara Indonesia, punya kualifikasi yang bisa dipersyaratkan, kamu bisa keterima begitu loh. Jadi teman-teman semua ya, jangan ragu lah, marilah daftar gitu kan LPDP, dan siapkan mental kalau nggak ada LPDP bisa ke Mora gitu, dan kuliah ke luar negeri itu sangat sangat worth it. Kalau kamu bisa dapat beasiswanya itu sangat worth it, kamu bisa kuliah, bisa berlibur, belajar, dan kamu dibayar gitu kan, dan itu bayarannya cukup gede gitu loh. Lagi kalau ke Eropa atau ke Jepang, nah itu sangat luar biasa besarnya, itu worth it. Dan pengalaman di luar negeri itu benar, memang ada dukanya, seperti saya tadi dikejar anjing gitu kan. Tapi banyak sukanya, banyak pengalaman-pengalaman berharga. Kita bisa diskusi dengan profesor yang kompeten dari sana gitu kan. Saya rasa itu sih closing statement saya, dan saya mohon maaf ya kalau sinyal saya nggak begitu bagus karena saya di sini cuaca sedang tidak bagus ya di desa saya ini. Karena kebetulan saya juga WFH ya, ngajarnya work from home, jadi sering di rumah. Kalau tadi keluar masuk, saya mohon maaf karena terganggu gitu ya. Dan saya ucapkan terima kasih Mas Sauki, sukses terus buat programnya. Ini menurut saya program yang bagus untuk saling berbagi, memotivasi kepada teman-teman semua. Saya sangat senang sekali bisa diundang atau diajak Mas Sauki kerjasama. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan kita Siap. bisa kolaborasi lagi di kesempatan yang lain gitu kan. Karena sekarang itu eranya kita harus kolaborasi satu sama lain untuk bisa apa namanya, meraih apa yang kita mau atau meraih cita-cita kita, visi kita, seperti itu. Setelah itu dari saya. Ya, mungkin ya Mas. Ya Mas, untuk terakhir mungkin kita bisa foto bareng. Walaupun Oke, boleh secara virtual. boleh boleh. Masa ya yang foto ya. Ya, siap. Oke. Satu, dua. Ya Mas, Nah, mungkin oke. cukup karena waktu juga sudah petang, benar lagi azan maghrib. Mungkin lain waktu kita bisa ngopi bareng, kita bisa berdiskusi bareng di lain kesempatan, dan semoga saja bisa bertemu. Karena kita memang sebenarnya pernah bertemu Mas, tapi Oh ya? belum Iya, kenal. pernah. Ya, sebenarnya saya tuh kenal sampean udah lama, tapi sampean kan masih kecil. Jadi kalau sekarang ketemu itu udah pangling. Karena dulu itu saya sering main ke musolanya Abah, apa, si mbahmu itu, si Mbah Islahuddin ya. Saya sering main kalau pas puasa itu sering main ke musola. Jadi sampean itu masih kecil, yang masih unyu-unyu ya. Sekarang udah gede, jadi apa, udah, jadi lama gak ketemu, jadi agak-agak ini, agak pangling mas. Ya nanti Siap, saling sapa lah. siap Mas. Mungkin di lain Ya. kesempatan kita ngobrol lagi, diskusi lagi banyak hal, mungkin di lain kesempatan, dan semoga saja bisa Iya, Mas. bertemu, silaturahmi. Saya selaku moderator, saya selaku host, dan apabila dari narasumber ada kata-kata yang salah, baik disengaja ataupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga saja apa yang tadi disampaikan oleh Mas Subarudin selaku narasumber, pengalaman bisa bermanfaat. Monggo Mas Subarudin bisa live. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi ada pertanyaan ya dari Mbak Andini. Mungkin Mbak Andini masih
masih gabung. Ya, untuk tadi pertanyaan dari Mbak Andini, apakah tidak ada keinginan dari saya untuk melanjutkan S2 di luar negeri? Oke, saya jawab Mbak Andini. Mungkin ada ya yang namanya keinginan untuk bisa belajar di luar negeri untuk melanjutkan S2. Apalagi dulu pas masih mondok pas MA di Guyangan, saya punya keinginan untuk melanjutkan kuliah di Mesir di Al Azhar. Tapi karena tidak direstui, tidak disetujui oleh keluarga, jadi keinginan itu masih tetap ada, tapi insya Allah mungkin bisa dilanjutkan nanti pas S2. Mohon doanya. Ya, ya mungkin itu ya teman-teman semua. Terima kasih yang sudah stay, terima kasih yang sudah mau bergabung dengan acara kami. Mungkin cukup, tadi sudah disampaikan banyak hal dari narasumber, disampaikan ilmu dan pengalaman-pengalamannya. Saya kira cukup. Live IG Ngopi Virtual Part 3 pada sore hari ini. Saya selaku pembuat acara, selaku host, mewakili narasumber juga, meminta maaf sekali lagi apabila ada kata-kata yang kurang dan kekurangan dalam acara ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.